selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nah, Ibu? Alhamdulillah baik. Kesempatan ini, Bapak Ibu ya, kita akan melakukan coaching dengan Alur Tirta. Dengan di sini saya sendiri, Bu Sri Harti dari SD Negeri Purwokerto 01 yang akan berperan sebagai coachnya, sedangkan rekan saya Bu Sri Patmi sebagai coachnya. Kita bisa mulai ya Bu untuk percakapan kita pada kesempatan ini. Iya. Selamat siang Bu Sri Patmi, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Harti. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Harus tetap semangat pokoknya. Harus. Harus. Harus semangat, jangan Harus. sampai kendor ini semangat kita walaupun kita di siang-siang hari seperti ini ya Bu. Iya. Harus Nah, tetap selalu kira-kira semangat ya. ini tak kan kita pertemuannya sebentar ya Bu, hanya sekitar 15 menitan ya. Iya. Apa kira-kira rencana pertemuan kita pada kesempatan ini? Pada pertemuan kita kali ini itu saya ingin mengungkapkan apa yang mengganjal di hati saya kepada Ibu ya. Mumpung kita bisa bertemu, jadi saya ingin mengungkapkan apa yang ada di hati saya begitu. Jadi Gitu. ini Ada ini ya, unek-unek ya. iya, ada unek-unek yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Jadi di sini Eh, tentang anak didik saya, Bu. Tentang oh anak ya, didik gimana saya. itu? Gimana Bu? Anak didik saya itu eh, dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menurut saya Mm-mm, ya, menurut saya mm-mm, itu mm-mm. masih kurang begitu, Bu. Oh gitu. Ya padahal kan Kemudian, anak didik saya itu anak usia dini, Bu. Anak usia dini kan mm-mm. penting Eh, banget diajari bagaimana betul betul. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena itu dapat Mm-mm, mm. menunjang kesehatannya dia, untuk tumbuh kembangnya dia, supaya lebih optimal Betul. begitu. Untuk pertemuan kali ini berarti Bu Sri Padmi ingin Nah, ini yang seperti apa ini? tujuan saya ini dalam pertemuan kali ini ya, saya itu Mm-mm. ingin anak-anak saya itu memiliki kesadaran, kesadaran yang berasal Kesadaran dalam dirinya sendiri ya, dari kesadaran diri. intrinsik Oke. Ya. untuk menerapkan Mm-mm, perilaku hidup bersih mm-mm. dan sehat, tanpa harus saya Oke. minta, tanpa harus ada Uh-uh. diingatkan atau apapun itu, Betul. dimanapun dia, Mm-mm. kapanpun dia sudah memiliki kesadaran diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Begitu, Hmm. Bunda. Oh, begitu ya. Berarti Iya, kira-kira ukuran untuk keberhasilan pertemuan kali ini berarti nanti penjenengan itu tahu di mana itu untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat kepada anak-anak didik gitu ya, Bu ya. iya, Bun. Jadi terutama Oke. itu tentang cuci tangan sebelum makan, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Untuk itu kira-kira itu kesempatan yang dimiliki Bu Fatmi itu apa itu? Kesempatan Nah, yang dimiliki. kesempatan-kesempatan yang saya miliki ya, Mm-mm. Bun, peluang-peluang yang saya Mm-mm. miliki di sini itu saya Mm-mm. dipercaya menjadi seorang guru Mm-mm. kelas. Jadi di Mm-mm. dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya Mm-mm. mengimplementasikan bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di dalam Mm-mm. kegiatan pembelajaran saya itu saya integrasikan. PHBS itu saya Mm. integrasikan ke dalam pembelajaran. Jadi Oke, biar anak-anak itu terbiasa. Jadi oke. membiasakan anak Heeh, berperilaku hidup heeh, bersih dan sehat. Begitu, Bu. heeh. Saat ini ya Bu, posisi Ibu Iya. itu kalau di skala 1 sampai 10 itu untuk yang anak-anak ini untuk PHBS-nya itu kira-kira ada di poin berapa ya Bu? Kalau untuk angka ya, posisinya sekarang ini tuh anak-anak saya Mm-mm. itu masih di angka 5, Ibu. Masih Oh, jauh heeh. lah dari harapan Oh. saya begitu. Yang diharapkan nanti anak-anak bisa sampai di posisi mana itu Bu, kira-kira Bu? Oh, Untuk yang kalau diharapkan Bu Padmi. kalau untuk ya harapannya kalau dikasih Mm-mm. angka gitu posisinya anak saya Iya, tidak harus 10, Bu, tidak. Karena saya tidak. tidak ingin anak saya itu sempurna. Kalau untuk mencapai sempurna itu sangat Mm-mm. sulit. Apalagi yang saya Mm. ajari adalah anak-anak usia dini.
tidak semudah betul. membalikkan telapak tangan. Harus benar-benar sabar Betul sekali. dari waktu ke Mm-mm, waktu harus selalu mengingatkan anak, memberikan teladan kepada mm-mm, anak begitu ya. mm-mm. Jadi Iya. paling enggak lah anak saya harus bisa di posisi 8 dan 9 begitu, Bu. Wah, itu sudah hebat itu, Bu. Hebat sekali. Iya. 8 9 itu sudah angka yang tinggi ya, Bu. Nah, kemudian kekuatan apa yang dimiliki Bu Padmi? Mungkin peluang-peluang juga yang dimiliki untuk mencapai angka 8 atau 9 itu tadi, Bu. Begitu ya. Di sini saya memiliki ya, saya berusaha untuk menjadi seorang guru yang bisa diteladani anak saya. Jadi saya Mm-mm, memberikan keteladanan bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Terutama mm-mm, ketika saya mau makan, saya cuci tangan dulu. Saya ajakin anak-anak mm. untuk cuci tangan ya. Betul. Karena kuman-kuman Mm-mm, di tangan kan kita nggak kelihatan ya Bu ya, nggak tampak oleh mm-mm. Betul, mata. betul. Nah, jadi Mm-mm, biar tetap untuk jaga kebersihan sebelum makan kita cuci tangan dulu. Itu lewat keteladanan. mm, Yang mm-mm. berikutnya itu saya integrasikan ke dalam pembelajaran. Jadi Pembelajaran. ketika habis belajar, gitu, habis Mm, bermain, kita cuci tangan mm, dulu sampai bersih gitu. Itu mm, yang mm-mm. berikutnya saya itu mendapat dukungan dari kepala sekolah, dari Mm, yayasan untuk bisa mm-mm. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini kepada anak-anak saya. Begitu Ibu. Oh, bagus. Kira-kira ada hambatannya nggak, Bu, nanti ketika itu hal-hal itu dilakukan, baik itu keteladanan mungkin, kemudian kerjasama juga. Itu kira-kira ada hambatannya tidak? Kalau hambatan itu sudah pasti ada ya Bu ya. Kalau Mm, hambatan itu mm-mm, sudah pastilah mm-mm, ada, walaupun mm-mm, hanya apa ya, kita nggak menyangka gitu, tapi timbul mm, tiba-tiba. Tapi hambatan mm-mm, pastilah ada. Nah, di sini itu hambatannya ya ketika kita mm-mm, sudah mengajari anak dengan keteladanan, mm-mm, terintegrasi dalam mm-mm, pembelajaran, didukung oleh mm-mm, semua apa yang ada di sekolah ya tentang mm-mm. PHBS. Tetapi kalau tidak dilanjutkan apa yang diajarkan di sekolah dengan di rumah, nah itulah Heeh. yang menjadi permasalahan kita. Jadinya nanti anak ya Oh, gitu. setelah sampai rumah udah nggak ada kelanjutannya, udah anak lupa Mm-mm. lagi, harus diingatkan lagi. Jadi menurut saya ini harus ada sinergi Sinergi. pembelajaran Ya. tentang PHBS yang ada di Mm-mm, sekolah dengan mm. PHBS di rumah. Jadi di sekolah guru Gitu. mengajarkan tentang PHBS, nanti di rumah orang tua Mm-mm. juga mengajarkan seperti yang diajarkan di sekolah. Oke, berarti ada konsistensi ya Bu. Itu eh, ketika di sekolah dengan di rumah itu harus konsisten untuk penerapan PHBS itu tadi. Selain itu juga sinergi untuk apa kerjasama antara guru dengan wali murid seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Nah, Bunda. kemudian dari hambatan itu tadi Bu, nanti ketika muncul hambatan itu kira-kira solusi apa yang Ibu bisa ambil Nah, untuk mengurangi hambatan tersebut? maka dari itu di sini saya Hmm? lagi mulai berpikir kira-kira apa ya yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, saya memiliki pemikiran bahwa Mm-mm. untuk bisa mensinergikan itu antara apa yang ada di Mm-mm. sekolah dengan di rumah, maka harus ada komunikasi yang Mm-mm. baik, begitu ya, antara guru Mm-mm. dengan orang tua. Untuk itulah mungkin Mm-mm. kita akan melakukan semacam program in-house training, ya, nanti Oh di ya. mana pesertanya kita mengundang orang tua Mm-mm. ke sekolah ya, tapi dengan Mm-mm. mendatangkan tenaga kesehatan Mm. nanti Mm-mm. untuk bisa memberikan pengarahan kepada wali murid tentang Mm-mm. bagaimana penerapan PHBS begitu. Mm-mm. Itu berarti sudah masuk ke rencana Ibu ya. Berarti Ibu sudah memiliki suatu rencana itu tadi ya. Iya, Rencananya tadi apa saja Bu? Kalau bisa di rencana yang IHT pertama mungkin dari kemudian. IHT ya. Mm. Kalau yang kedua Mm-mm. kan kalau mengimplementasikan PHBS dalam Mm-mm. pembelajaran, kita sudah mulai Ya. menerapkannya setiap harinya di kelas Mm-mm. gitu di sekolah. Mm-mm. Nah, ini yang IHT-nya Mm-mm. ini Bu yang belum belum Yang bisa belum. belum Mm-mm. bisa dilaksanakan untuk waktu ini. Heeh. Kemudian dari masing-masing rencana itu tadi ya Bu, ada IHT, ada integrasi dengan pelajaran di sekolah. Itu kira-kira ada prioritas nggak yang harus didahulukan gitu? Kalau prioritas karena kita sudah melakukan implementasi dalam pembelajaran ya, PHBS Mm-mm. diimplementasikan dalam Mm, pembelajaran, tetapi ternyata mm-mm. pencapaiannya kok belum maksimal, Belum maka kita maksimal ya. prioritaskan
adanya kolaborasi dengan orang tua tadi melalui program Mm-mm. IHT, begitu Pun. Lihat ya. Iya, Mm-mm. melalui Mm-mm. program IHT. Dan kira-kira untuk pelaksanaan IHT itu Bun, kira-kira Ya, kapan ya? Saya kok apa nah, ini tertarik gitu. nah, Kira-kira untuk kapan pelaksanaan ini? IHT ya, kalau ini Mm-mm. sudah mendekati bulan puasa, itu nanti Mm-mm. rencananya mungkin habis bulan puasa ya Bun, mungkin bulan Mei Mm-mm. atau mungkin di akhir ya, di akhir Mm-mm. semester ini ya, mungkin Juni gitu. Tapi Mm-mm. akan segera Mm-mm. kita lakukan begitu Bu. Gitu. Untuk kegiatan IHT-nya itu, Bun, Ya, kira-kira Bu Patmi ini sudah ada gambaran nanti tingkat untuk keberhasilannya itu yang seperti apa yang Ibu idamkan atau Ibu dambakan nanti? Oh, dari program IHT tadi ya, saya Hmm, ingin itu bahwa semua wali murid itu bisa hadir, bisa menyimak apa hmm, yang disampaikan dari tenaga kesehatan yang kita hadirkan. Tetapi di sini hmm, memang ya, apa namanya, mungkin karena kesibukan pribadi masing-masing orang tua ya, dari bekerja, betul, ada yang betul. rapat, seperti itu. Eh, eh, Tapi setidaknya kita memiliki keinginan bahwa orang tua itu mendukung keinginan. mendukung program yang Betul, akan betul, berjalan betul sekali. begitu. Mm-mm. Kegiatan IHT itu kira-kira ada gangguannya tidak, Bun ini, Bun? Kemudian bagaimana solusinya jika memang ada suatu gangguan atau mungkin hambatan gitu, Bun, Nah, untuk kegiatan IHT itu? oke. Belajar dari pengalaman ya Bunda ya, kalau ada Betul, pertemuan wali betul. murid seperti itu, Mm-mm, hadir lima puluh mm-mm. persen wali murid itu sudah bagus banget. Nah, Yang biasanya tetapi ya. iya, yang biasanya itu 50% lah, sebagian Oh, sebagian gitu. udah hadir udah Eh, bagus. Karena ya itu tadi, mm-mm, mengingat kesibukan dari orang tua. Banyak dari orang tua mm-mm, wali murid mm-mm, saya itu kedua-duanya mm. itu ayah bundanya itu bekerja. Jadinya kan Bekerja. anak sama pengasuh, kalau nggak sama pengasuh sama Mm-mm. neneknya gitu. Ada yang mendampingi, begitu Bunda. Iya, betul, betul. Bagus itu, Bun. Setiap anak memang harus ada yang mendampingi, baik itu yang dari keluarga dekat maupun orang tuanya langsung ya, Bun ya. Iya Nah, benar. itu. Kemudian ini ya setelah Bu Patmi tadi sudah berencana itu ya seperti itu, kemudian sudah adalah gambaran di benak panjenengan nanti kegiatannya seperti apa. Kemudian adakah komitmen eh, rencana aksi tersebut, Bu? Misalnya dilakukannya tidak hanya untuk kali ini, misalnya seperti itu. Mm-mm. Gimana ini, Bun? Iya, memang saya memiliki angan-angan ya, angan-angan cita-cita Eh, bahwa program seperti itu tidak hanya sekali jalan dah selesai begitu. betul. Jadi ada Heeh. kesinambungan lah, kesinambungan antara Mm-mm. program yang sudah dijalankan nanti ke depannya bagaimana. Mm-mm. Jadi saya itu Mm-mm. memiliki pemikiran begini Bunda, kalau kita misalnya melakukan EGHT ya di bulan Mm-mm. Mei nanti, nah setelah Mm-mm. itu saya sebagai guru kelas bersama dengan kepala Mm-mm. sekolah, nanti dibantu dengan yayasan dan pihak nakes, nanti akan Ya. memantau bagaimana Mm-mm. kemajuan capaian Mm-mm. dari penerapan Mm-mm. PHBS anak itu setelah Oke. adanya IHT, Oke. meningkatkah, berapa persen peningkatannya, seperti Iya. itu. Jadi Siapa saja pun yang bisa membantu penjenengan itu, baik dari pihak sekolah maupun mungkin di luar lingkungan sekolah ya Bun, mungkin bisa komunitas sekolah atau apa itu, siapa saja itu Bun, kira-kira Bun. oke, yang bisa membantu saya, yang jelas saya ya bersama dengan rekan-rekan Mm-mm. guru saya ketika di sekolah, kepala sekolah Betul, mendukung. betul. Nah, di Mm-mm. dalam skup lingkungannya tadi ada ketua Mm-mm. yayasan, ada komite juga yang Mm-mm. mendukung. Mm-mm. Nah, di sini untuk bisa bersinergi ya, bisa Mm-mm. bersinergi antara apa yang Mm-mm. kita terapkan di sekolah dengan di rumah, maka Mm-mm. orang tua juga harus berperan. Jadi Sip. ada guru, nah, orang Ya, tua, terus ada yang mendukung betul. sekolah juga dari yayasan dan komite. Oh, berarti ada kolaborasi antara sekolah, kemudian yayasan, kemudian ketua tim penggerak PKK ya yang membawa Iya, posyandu-posyandu itu. Oh, bagus itu, Bun. Kemudian ini yang terakhir ini, Bun. iya, Tindak lanjut dariku. Nanti kami inginnya yang bagaimana ini, langsung bagaimana ini? iya. Saya sudah tidak sabar pun, tidak sabar Tidak untuk sabar segera lagi. akan langsung Hmm, mengutarakan apa yang ada, yang tadi ya hasil hmm, percakapan kita kepada kepala sekolah oke. saya.
karena bagaimanapun Oke. apapun yang saya lakukan harus ada persetujuan dari beliau. Koordinasi memang sangat penting ya Bu Fatmi ya. Iya, Untuk itu betul ini Bunda. Bu Fatmi, saya tidak sabar juga. Nanti mohon untuk di calling-calling ya untuk hasilnya ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, percakapan kita kali ini yang kelihatannya juga apa ini bisa membangun cita-cita nanti untuk bersama. Saya tunggu kabar ke depannya ya Bun ya. Oke Terima Bunda Hati. kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih ya Bunda.